Halo, kembali di Yosef Studio Sablon teman-teman. Kali ini saya akan mengerjakan kaos jersey yang mana kita hanya menyablon bagian punggungnya saja dengan nama sebuah klub badminton. Nah, untuk yang pertama kita ukur dulu letak tulisan di punggung kaos tersebut dan kita taruh screen di atasnya untuk kita beri tanda, yaitu kita akan menandai dengan menggarisnya supaya nanti pada waktu kita mengafdruk kita tidak kesulitan untuk meletakkan bagian atas dan bagian tengahnya. Kita bisa lihat ada garis atas, ya itu garis untuk meletakkan tulisannya pas di atas huruf. Demikian juga untuk garis tengahnya untuk menentukan tulisan tepat di tengah-tengah kaos. Dan seterusnya teman-teman, kita akan menyiapkan screen untuk kita afdruk. Nah, karena ini kaos, kita pakainya Brimol yang berbasis air atau water base. Kemudian juga kita nanti campur dengan sintesernya. Kita akan mencampur sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kita tuangkan di wadah yang lain. Kita cari wadah yang kosong, kemudian kita tuangkan sedikit saja teman-teman, secukupnya, hanya untuk membuat afdrukan sedikit atau satu film saja. Kemudian kita campur dengan sintesernya. Kita campur juga secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, yang kira-kira saja teman-teman. Nah, itu sudah kita campur. Kemudian kita aduk sampai merata. Kita aduk bisa dengan kayu atau bisa dengan alat yang lain. Dan teman-teman, untuk mengoleskan di screen kita bisa pakai itu kartu simpati atau kartu telepon atau ATM atau apapun. Juga bisa puter tadi, ya ada puter. Yang penting rata karena kita akan mengoleskan di bagian screen. Nah, obatnya atau emulsinya kita tuangkan di atas screen, kemudian kita ratakan dengan memakai alat yang tadi kita pilih. Bisa dengan penggaris mungkin juga bisa, yang penting rata teman-teman ya. Nah, kita ratakan bagian belakang dulu sampai serata mungkin, sehingga tidak ada pori-pori yang terbuka atau belum tertutup. Kemudian juga kita balik dari dalam, kita olesi juga atau kita lumurkan emulsinya tadi. Ya, kita bisa ulang-ulang depan belakang sampai kita merasa yakin bahwa itu sudah rata. Kemudian kita bersihkan teman-teman ya, pinggirnya kita bersihkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita panasi atau kita keringkan, bisa menggunakan hair dryer. Dari belakang, dari depan kita keringkan merata sampai benar-benar kita lihat sudah kering. Ya, ini dari belakang, kemudian dari depan yang selesai. Kita akan lanjutkan dengan membuat afdrukan. Nah teman-teman, ini yang sudah kita kertas sudah kita print, kita beri minyak atau kita beri lumuran minyak, bisa minyak goreng atau minyak tanah atau dengan solar, supaya kertas itu menjadi transparan. Kemudian kita paskan yang bagian atas sesuai dengan garis yang atas yang sudah kita buat tadi. Bagian tengahnya itu dipaskan dengan yang kita gunting sedikit tadi teman-teman ya, supaya pas di tengah-tengah. Dan kemudian kita akan lakukan penyinaran. Kita tutup dengan spons hitam, kemudian kita beri alas kayu, kemudian kita sinari. Nah teman-teman bisa tekan dengan tangan atau bisa ditumpangi dengan pemberat yang lain. Setelah itu teman-teman, kita bisa cuci seperti ini. Dicuci, dibasahi dengan air dulu dari belakang, juga bisa dari depan. Kita bolak-balik teman-teman ya, sampai kita rasa bersih
sehingga tidak ada bekas emulsi yang masih menempel, karena itu nanti akan menutupi desain yang sudah kita buat. Maka kita harus siram sampai bersih sehingga akan benar-benar kelihatan desainnya. Nah, kita siram sampai kelihatan desainnya, sampai desainnya kelihatan seperti ini teman-teman. Ini berarti sudah siap dan kita jemur di panas matahari sampai kering. Sudah kering, kita akan tambahkan penguat atau disebut dengan katalis. Teman-teman bisa pakai merek apa saja. Di sini saya pakai merek seri X. Fungsinya sama, hanya untuk melapisi screen supaya kuat, aftergun supaya kuat untuk kita pakai berulang-ulang. Artinya bisa kita pakai untuk beberapa kaos, tidak sekali pakai langsung rontok aftergunnya teman-teman ya. Itu fungsinya penguat atau katalis, sehingga bisa tahan untuk dipakai berkali-kali untuk menyablon. Kemudian kita siapkan mejanya, teman-teman bisa lihat meja ini sebelumnya kita akan beri lem dulu yang namanya lem meja atau biasa disebut dengan Sandronal atau merek apapun bisa teman-teman pakai. Sebetulnya ini sudah saya beri lem, saya akan beri contoh saja teman-teman caranya. Nah, ini kita oleskan merata di meja seluruhnya sehingga kita siap untuk dipasangi kaos seperti ini teman-teman ya. Kita pasang kaosnya satu-satu per meja, sesuaikan dengan letak di mana yang akan kita sablon. Karena kita nanti nyablonnya hanya di bagian punggung, maka yang bagian punggunglah yang kita ukur untuk nantinya disablon. Sekarang kita akan mulai menyablon ya teman-teman. Akan mulai dari satu ujung ke ujung berikutnya, atau kita urutkan sesuai dengan tempatnya. Nah, karena ini warnanya hitam teman-teman ya, hitam kita tidak perlu diulang 2 kali atau 3 kali karena tinta hitam sudah kelihatan jelas, sehingga hanya sekali naik saja atau sekali sablon saja itu sudah kelihatan jelas di kaosnya, menempel di kaosnya sudah jelas, sehingga kita tidak perlu ulang sablon lagi. Nah, inilah keuntungan kalau kita nyablon tinta hitam, sekali naik saja sudah cukup teman-teman. Kemudian setelah kita sablon, kita akan keringkan menggunakan hair dryer. Hair dryer kurang panas, kita memakai yang namanya hot gun teman-teman ya. Karena ini saya pakai plastisol. Plastisol itu keringnya lama, maka harus memakai hot gun. Kita keringkan satu persatu, dan teman-teman perlu ketahui jangan terlalu lama teman-teman, karena ini kaos jersey ini bisa kebakar atau bisa bolong kalau kena hot gun terlalu lama, maka secukupnya saja. Kemudian kita siapkan pemanas atau press untuk kaos ini. Kita beri suhu atau kita naikkan suhunya, kita setel dengan tingkat panasnya 160 derajat. Kemudian waktunya atau timernya kita pakai 20 detik saja, sudah cukup. Nah, ini kita panasi dengan suhu 160 dan timernya 20 detik. Selesai. Nah, teman-teman bisa melihat ini hasilnya kaos yang sudah kita sablon. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.